Ya, ya. Nah, nah sekarang tadi. Ya. Dari situ saja. Nah, Nggak duit apa ya? Terserah pertanyaan kau. ya Oke. istirahat lah. Sip. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampret. Nah, Ini macam mana kau pakai jas balik? nah dari kisahnya barang. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di podcast Inspirasi episode 2. Ya, jadi kemarin juga kita udah membahas hal-hal yang menarik bidang microchip dan sekarang kita akan membahas bagaimana pentingnya bahasa Inggris dalam perkembangan teknologi ini. Dan di sini juga kita menghadirkan salah satu narasumber kita yang merupakan mahasiswa teknik komputer dan juga salah satu orang yang sangat ahli di bidang bahasa Inggris ya. Kemarin juga ikut English Camp juga ya kan Bapak Takwa. Betul sekali. Ya, jadi mungkin kita bisa mewawancarai saudara kita bernama Takwa ini tentang pentingnya bahasa Inggris dalam perkembangan teknologi ini. Ya. Ya, mungkin bisa diperkenalkan diri dulu Bapak Takwa mengenai siapa Anda, bagaimana kesehariannya dan seterusnya lah. Pada Takwa. Baik, terima kasih Rifki ya. Iya. Rifki. Nah, terima kasih juga diberikan kesempatan untuk hadir di podcast ini, sharing-sharing dengan teman-teman penonton. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Takwa Dari ya. Teman-teman bisa panggil saya Takwa. Saya adalah mahasiswa teknik komputer, computer engineering. Oh, iya. Computer engineering angkatan 21. Jadi sekarang saya itu sudah semester 6, insyaallah ya 1 tahun lagi ya, semoga cepat tamat ya, semoga cepat tamat dan bisa lanjut studi di luar negeri. Amin Amin. ya. Sekarang saya ini tinggal di Youth English Camp ya, salah satu kursus bahasa Inggris di Kota Padang. Mungkin teman-teman yang nggak tahu itu lokasinya di Sungkai. Kalau teman-teman nggak tahu juga Sungkai, teman-teman pasti tahu itu Alfanza. Nah, jadi lokasinya itu kita bisa masuk gang ya, simpang Alfanza, belok kiri, terus nanti lewat jembatan besi, terus naik belok kanan, terus ke atas. Nah, di sana. Di sana banyak sekali program bahasa Inggris untuk para pemuda, Pak. Yang namanya youth pemuda, Youth English Camp. Jadi khusus pemuda kita ini mahasiswa ya, sangat rekomendasikan sekali untuk belajar di sana. Oke. Mungkin ya itu ya dari ya, saya. cukup. Oke. Jadi itu ya dari perkenalan dari teman kita, saudara kita Takwa mengenai di mana dia tempat tinggal dan dia juga sekarang bertempat tinggal di English Camp ya, English Camp. Jadi udah biasa lah bahasa Inggris itu. Ya. Nah, jadi mungkin saya pribadi akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada saudara Takwa mengenai pentingnya bahasa Inggris di dunia teknologi ini ya. Jadi sebelumnya saya pribadi ingin bertanya, bagaimana menurut saudara Takwa, apa yang memotivasi saudara Takwa untuk belajar bahasa Inggris ini? Karena jujur banyak orang yang malas sebenarnya belajar bahasa Inggris ini dan merasa itu nggak penting, bisa sambil lalu lah. Tapi ini saudara Takwa malah ikutan les dan lebih sungguh-sungguh. Apa itu yang memotivasi saudara? Oke, mungkin diceritakan dulu ya dari awal ketika saya lulus di jurusan teknik komputer. Nah, dari awal saya tahu bahwasanya kalau di bidang teknologi ini kita memang perlu untuk memahami bahasa Inggris. Karena segala sumber-sumber ilmu pengetahuan tentang komputer itu bahasa Inggris. Ya. Karena bahasa dasar komputer itu bahasa Inggris. Iya, seperti bahasa C ya, emang default bahasa Inggris ya. Dari default udah bahasa Inggris. Nah, mungkin kalau orang Indonesia hebat, mungkin bahasanya itu bahasa Indonesia. Bisa jadi. Bisa jadi. Nah, itu
ketika saya maba, saya dulu eh ya termotivasi dengan kakak-kakak yang di computer engineering, ya di teknik komputer. Nah, saya melihat kakak itu hebat kali bahasa Inggris. Ya, dia merupakan salah satu mapres waktu itu. Waktu kita maba, kakak tuh namanya Anissa Talmera. Saya lupa juga nama lengkapnya. Ya, beliau angkatan 2018, beliau waktu itu merupakan mahasiswa prestasi ya di jurusan kita. Nah, dengan niat kita waktu maba pasti punya semangat yang menggebu-gebu ya, Iya, betul, Pak betul, Rifki. betul. Kita pengen jadi mapres, pengen contoh mau jadi presiden di BEM kampus. Iya, betul, Ya, betul. tapi saya waktu itu bercita-cita jadi mahasiswa prestasi. Nah, saya meyakini kalau pengen jadi mapres kita harus bisa bahasa Inggris. Ah, Iya. ya, sehingga dengan motivasi seperti itu saya beli buku bahasa Inggris, saya pelajari, saya rasa itu masih kurang cukup. Hmm. Nah, dan pada waktu semester 3 atau 4 kalau nggak salah, saya eh ya join di kursus English Camp selama 1 bulan. Setelah itu bulan Maret waktu itu program saya sudah habis, tapi bulan Maret waktu itu saya dihubungi untuk join di sana sebagai salah satu tim media. Nah, itu mungkin sedikit cerita lah motivasi saya bisa belajar bahasa Inggris, mau belajar bahasa Inggris. Oke. Jadi tibanya termotivasi dari kating-kating ya Iya. melihat kesuksesannya. Oke. Jadi berbicara tentang teknologi nih, Iya. Saudara Takwa. Nah, kita kan lihat nih teknologi sekarang udah ada juga AI kan. Jadi bisa dibilang bahasa Inggris nih nggak perlu lagi lah karena bisa kalau kita kebingungan apapun masalahnya tinggal ngadu ke Tanya AI. AI. Itu pun bisa Iya. pakai bahasa Indonesia ya. Nah, jadi bagaimana sih pandangan Takwa, perlu nggak bahasa Inggris di dalam perkembangan teknologi kita atau bagaimana? Ya. Eh sangat perlu sekali, Pak Rifki. Karena kita tahulah kita ini tidak akan bisa selalu bergantung ya dengan AI. Hmm. Nah, tidak bisa selalu bergantung dengan AI. Bahkan eh dengan AI, kita menggunakan AI itu tidak terlalu cukup ya. Kadang apa yang disampaikan oleh AI itu bisa jadi salah kan. Kita harus butuh memvalidasinya gitu. Oh, valid apa? Menvalidasi Oh, apakah validasi. itu benar atau enggak kan. Oh iya betul betul. Sehingga memang kita harus paham ya dengan bahasa Inggris. Dengan mencari sumber-sumber yang keabsahannya itu benar ya, benar. Dapat dipercaya. Nah, itu sih Pak Rifki. Ya, jadi betul juga tidak terlalu bergantung dengan AI dan sebenarnya pengembangan AI itu juga default juga memang bahasa Inggris Iya, juga bahasa kan Inggris, ya. Jadi memang dari dulunya sih bahasa Inggris itu digunakan ya karena juga bahasa internasional ya jadi kita nggak bisa mengotak-atik lah tiba ya harus mengubah bahasa Inggris yang menjadi bahasa internasional ini menjadi bahasa Indonesia kan nggak bisa juga. Oke, jadi tibanya kita harus mengikuti perkembangan zaman lah tibanya, terutama dengan menguasai bahasa Inggris ini. Oke, terima kasih Takwa. Mungkin ada dari saya pribadi ingin bertanya nih mengenai tips dan trik dalam berbahasa Inggris ini. Mungkin dari saudara Takwa bisa memberikan tips dan triknya sedikit. Oke. Nah, sebenarnya untuk tips dan trik ini itu tergantung pribadi masing-masing. Oh, tergantung pribadi. Nah, ya. Tapi yang perlu ada pada seseorang yang ingin belajar bahasa Inggris itu adalah yang pertama niat. Oh, niat, betul. Niat untuk belajar. Kalau tidak ada niat untuk belajar, yakinlah berapa tahun pun teman-teman ya berada di lingkungan orang yang memang belajar bahasa Inggris, tapi kita tidak ada niat untuk belajar, mungkin teman-teman tidak akan maksimal ya bisa berbahasa Inggris. Tapi selain niat, nah ini tips dan trik yang sudah umum biasanya, sudah umum. Nah, kalau bahasa ini itu sebenarnya tergantung kebiasaan. Nah, biasanya. contoh bayi itu pada awalnya dia tidak bisa ngomong, ya tidak bisa ngomong. Tapi karena kebiasaannya mendengar percakapan orang-orang di sekitarnya, sehingga dia bisa
tahu bertahap-tahap bisa ngomong bahasa tertentu gitu kan. Nah, jadi itu kebiasaan. Nah, kebiasaan mendengar, ya berbicara, kemudian ya membaca. Nah, itu mungkin the next step. Nah, jadi mungkin yang perlu dilakukan teman-teman itu adalah coba ya dengar sesuatu yang berhubungan dengan bahasa Inggris. Mungkin saudara Rifki hobi nonton film misalnya. Jadi biasakan nonton film yang berbahasa Inggris. Mungkin kalau dari awal saudara Rifki boleh nonton bahasa Inggris dengan ada subtitlenya. Mungkin hari demi hari nggak ada subtitlenya. Mungkin mulai dari film yang ringan dulu, mungkin setelah itu ya the next level gitu. Di film dewasa gitu ya. Ya, yang Oh iya maksudnya ya bukan itu ya. Bukan itu ya. Oke, Astagfirullah. Jadi film kartun, film anak-anak ya. Ya, jadi film dewasanya bukan. Ya, yang ya normal lah. Level bahasa Inggrisnya itu lebih tinggi. Iya, betul. Ya, karena bahasa Inggris ini sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman belum tahu itu ada level-levelnya. Ada level basic, intermediate, sampai advance. Di atas advance sebenarnya masih ada. Expert. Ya, gitu. Itu mulai dari mendengar. Kemudian teman-teman bisa coba latih dengan berbicara. Apa yang teman-teman dengar itu dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Nah, sebenarnya saudara Riki, kita itu biasanya kalau belajar bahasa Inggris suka menghafal kosakata. Ternyata untuk lebih cepat kita memahami atau bisa berbahasa Inggris itu tidak dengan menghafal kosakata, tapi dengan menghafal atau membiasakan per kalimat. Iya, betul. Jadi contoh kalau keseharian kita menanya kabar, how are you? I'm fine. And you? Biasanya kan kita jadi itu udah teringat, ingat di otak kita gitu kan. Jadi memang itu bukan per kata tapi per kalimat. Oke. Ya. Itu tadi pertama mendengar, kemudian berbicara. Nah, kalau bahasa Inggris ini dia ada 4 aspek sebenarnya. Ada 4 aspek. Yang pertama itu mendengar, listening, kemudian speaking, ada juga reading, habis reading, writing. Nah, kalau kita mau bisa berbicara, kita harus bisa mendengar. Tapi kalau kita mau menulis, kita harus bisa berbicara. Membaca. Dari kita membaca, kita bisa menulis. Karena berbeda tata cara kita berbicara dengan apa yang ada ditulis. Karena di tulisan atau di buku itu bahasanya lebih diatur. Gitu. Ya mungkin ini juga banyak ya kita mendapatkan pelajaran dalam konsep berbahasa Inggris. Walaupun sebenarnya topik kita tujuannya untuk pemahaman teknologi dalam bahasa Inggris, tapi narasumber kita memaparkan bahasa Inggrisnya. Tapi kalau apa ya bisa jadi ada deadline juga ya. Ya bisa dirubah. Oke, mungkin dari saudara Takwa terakhir ya bisa menyampaikan sedikit pesannya kepada para penonton mengenai pentingnya bahasa Inggris dalam dunia teknologi ini. Di dunia teknologi ini memang bagi teman-teman yang mau expert di bidang teknologi, teman-teman memang harus bisa berbahasa Inggris. Karena teknologi itu maju tidak di Indonesia. Teknologi itu maju lebih awal maju itu di luar. Nah, untuk menjangkau informasi yang di luar itu kita harus bisa berbahasa Inggris. Banyak referensi buku tentang teknologi itu dari bahasa Inggris. Jadi memang sangat penting lah seorang ahli IT di bidang teknologi itu bisa berbahasa Inggris. Itu sih.
Ya, tapi di segi lain, ya, kenapa bahasa Inggris itu penting? Karena memang sebagai mahasiswa itu sekarang itu dituntut untuk bisa berbahasa Inggris. Kalau kita mau daftar kerja, kita ditanya eh, sertifikat bahasa Inggrisnya. Iya, betul Ah, betul. gitu sih kalau menurut saya. Iya, bahkan sekarang juga di setiap mau wisuda juga harus lulus dengan tes TOEFL Iya, ya. tes Itu TOEFL. juga ada batasan nilai ya. Kemarin nggak salah 500 ke atas untuk di bidang FTI di fakultas kita. Oke, terima kasih kepada Takwan telah menyampaikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama dengan pentingnya bahasa Inggris dalam dunia teknologi ini. Iya. Mudah-mudahan pada rekan-rekan semua yang menonton dapat termotivasi untuk belajar bahasa Inggris dan lebih giat lah dalam mencari informasi tentang perkembangan teknologi kita. Mungkin kita cukupkan ya Takwa. Ya, Ya, terima kasih kepada Takwa telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan kita dapat memahami materi dan praktekkan materi tersebut. ya, betul. Ya, Harus sekian dipraktekkan. dari kami dalam talk show apa tadi judul topiknya? Podcast inspirasi. Podcast inspirasi part kedua. Part kedua. Oke, mungkin ada part selanjutnya lagi ya, Takwa. Iya, betul. Ya, kepada mungkin kita sampaikan jargon kita terakhir ya. Jangan lupa subscribe, Like dan komen. Ya. Ya. Dari Bye-bye. ruang kecil Dari ruang menginspirasi kecil dunia. menginspirasi dunia. Bye bye. Bye bye. Dan kira rekam. Baru nih. Boleh. Boleh.